Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pramana dengan NIM 3311-08-20. Kelas 1 BTRPL. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi mengenai konsep OP. Yang pertama yaitu inheritance. Inheritance dalam pemrograman berorientasi objek adalah sebuah konsep di mana sebuah kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain yang disebut sebagai kelas induk atau superkelas. Kelas yang mewarisi disebut subkelas atau child class. Dengan menggunakan inheritance, subkelas dapat menggunakan atribut dan metode yang sudah didefinisikan di superkelas tanpa perlu menulis ulang kode tersebut. Hal ini memungkinkan untuk membuat hierarki kelas yang lebih terstruktur dan memudahkan pengelolaan kode. Beberapa konsep utama dalam inheritance adalah: pertama, superkelas atau kelas induk. Kelas yang memberikan warisan atribut dan metode kepada subkelas. Yang kedua, subkelas atau kelas anak. Kelas yang menerima warisan dari superkelas atau kelas induk. Yang ketiga, override. Ketiga, subkelas mendefinisikan ulang override metode yang sudah ada di superkelas. Yang keempat, extend. Proses membuat subkelas dari superkelas tertentu. Di sini merupakan contoh dari program inheritance. Pada kelas animal, itu adalah superkelas yang memiliki atribut name dan metode speak. Dog dan cat adalah subkelas dari masing-masing mengoverride metode speak, untuk memberikan output yang sesuai dengan jenis hewan. Dalam main method, objek dog dan cat dibuat dan dipanggil metode speak untuk menampilkan output yang sesuai dengan mengimplementasikan masing-masing subkelas. Dengan inheritance, kita dapat mengelompokkan objek-objek yang memiliki kesamaan sifat atau fitur ke dalam hierarki kelas yang lebih terstruktur dan reusable. Nah, di sini adalah output dari program tadi. Budi say wolf dan Whisker say no, yang mana Budi merupakan seekor dog dan Whisker merupakan seekor cat. Kita lihat di sini, ini adalah metode main dari program inheritance. Yang kedua ada polymorphisme. Polymorphisme adalah salah satu konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan suatu objek untuk memiliki banyak bentuk atau perilaku. Secara harfiah, polymorphisme berarti banyak bentuk. Dua bentuk utama dari polymorphisme dalam Java adalah: pertama, polymorphisme compile time atau static, dikenal juga sebagai metode overloading. Ini terjadi ketika sebuah kelas memiliki beberapa metode dengan nama yang sama tetapi parameter yang berbeda. Compiler akan memiliki metode yang sesuai berdasarkan jumlah dan tipe parameter yang diberikan pada kompilasi. Yang kedua ada polymorphisme runtime atau dynamic, dikenal juga sebagai metode overriding. Ini terjadi ketika sebuah subkelas mengimplementasikan ulang override metode yang sudah didefinisikan superkelasnya. Pemilihan metode yang akan dipanggil tergantung pada objek yang akan dipanggil saat runtime. Nah, di sini
merupakan sebuah contoh dari program polimorfisme. Pada kelas animal adalah superkelas yang memiliki metode speak. Dog dan cat merupakan dog dan cat adalah subkelas dari animal yang masing-masing mengoverride metode speak untuk memberikan output yang sesuai dengan jenis hewan. Dalam main method, objek my dog dan my cat yang bertipe animal dapat merujuk ke objek dog dan cat secara berturut-turut. Meski keduanya diinisialisasi sebagai animal, metode speak yang dipanggil akan menyesuaikan diri dengan jenis objek yang sebenarnya, dog atau cat, saat runtime. Polimorfisme memungkinkan untuk menggunakan objek dari subkelas dengan cara yang sama seperti objek superkelas, yang membuat kode lebih fleksibel dan memungkinkan pengguna yang lebih dinamis dari hierarki kelas. Nah, di sini merupakan output dari program yang kita buat tadi. Yang ketiga ada enkapsulasi. Enkapsulasi adalah salah satu konsep utama dalam pemrograman dari orientasi objek yang menggabungkan data atau variabel dan metode beroperasi pada data tersebut dalam satu unit tunggal yang disebut kelas. Dalam konteks enkapsulasi, data yang sering kali dijaga agar hanya dapat diakses atau dimodifikasi melalui metode-metode yang ditentukan, dan tidak langsung dari luar kelas tersebut. Tiga prinsip utama enkapsulasi adalah: yang pertama, variable instance atau instant variables. Variabel yang dideklarasikan di dalam kelas dan biasanya memiliki akses modifier private untuk menerapkan konsep privasi data. Yang kedua, metode getter and setter. Metode yang digunakan untuk mengakses atau getter, dan metode yang memodifikasi atau setter. Nilai variabel instance memungkinkan pengaturan kontrol akses terhadap data kelas. Yang ketiga, access control. Penggunaan kata kunci private, public, protect, dan default untuk mengatur tingkat akses terhadap variabel dan metode dalam kelas. Nah, ini merupakan sebuah contoh program dari sebuah enkapsulasi. Pada kelas employee adalah kelas yang menerapkan enkapsulasinya. Variabel name dan salary dideklarasikan private untuk membatasi akses langsung dari luar kelas. Konstruktor employee digunakan untuk menginisialisasi nama dan salary. Getter, get name dan get salary. Dan setter, set name dan set salary digunakan untuk mengakses dan mengubah nilai variabel instance nama, dan salary. Dengan menggunakan enkapsulasi seperti contoh yang terpampang di sini, kita dapat mengendalikan akses data variabel. Data itu variabel nama dan salary, dan memastikan bahwa nilai tersebut hanya dapat dimodifikasi dan diakses dengan cara yang telah ditentukan oleh kelas employee. Berikut juga adalah sebuah main kelas dari program yang kita buat tadi.
yang mana employee kita akan membuat suatu objeknya dan memasukkannya ke dalam emp employee. Itu kita akan buat objek itu emp. Dan dengan menggunakan emp ini kita dapat memanipulasi datanya baik menggunakan get, getter, ataupun ya kita akan memanipulasi datanya menggunakan get. Kenapa tidak menggunakan setter? Karena di sini kita sudah men-set nama tadi ke dalam variabel nama. Nah, di sini kita hanya ada masukkan get saja. Berikut adalah output dari program yang telah kita buat tadi, yang mana employee name-nya itu John dan employee salary-nya kurang lebih sekitar $50.000. Dan dia melakukan update employee yang mana ini menggunakan setter. Nah, dia men-set yang awalnya itu $50.000 menjadi $55.000. Baiklah, yang keempat ada abstract class. Abstract class atau class abstrak dalam pemrograman berorientasi objek adalah sebuah kelas yang tidak dapat diinstansiasi atau tidak bisa dibuat menjadi objek secara langsung, tetapi bisa digunakan sebagai superkelas untuk kelas-kelas lain yang mengekstens atau mewarisi dari kelas abstrak tersebut. Abstract class dapat memiliki metode yang diimplementasikan atau concrete method, dan metode yang hanya dideklarasikan abstrak method tanpa implementasi. Metode abstrak ini harus diimplementasikan di subkelas yang mengekstend dari abstrak kelas tersebut. Beberapa hal penting tentang abstrak kelas. Yang pertama, abstrak kelas dideklarasikan menggunakan kata kunci abstrak. Kedua, abstrak kelas dapat memiliki konstruktor, tapi tidak dapat digunakan untuk membuat objek secara langsung. Yang ketiga, subkelas dari abstrak kelas. Subkelas dari abstrak kelas harus mengimplementasikan semua metode abstrak yang ada di abstrak kelas tersebut, kecuali subkelas juga merupakan abstrak kelas. Yang keempat, abstrak kelas bisa memiliki metode konkret dengan mengimplementasikan dan variabel instance. Berikut merupakan sebuah contoh program dari abstrak kelas. Ada abstrak kelas animal dideklarasikan dengan menggunakan kata kunci abstrak. Memiliki sebuah abstrak method yaitu maxSound yang hanya dideklarasikan tanpa implementasi. Memiliki concrete method atau split yang memiliki implementasi berupa atau tidur. Nah, ada subkelas. Pada subkelas dog dan cat mengekstens abstrak kelas dari kelas animal. Mengimplementasikan atau override abstrak method maxSound sesuai dengan perilaku hewan tersebut atau perilaku animal tersebut. Ada main method abstrak kelas membuat objek dog jadi my dog dan cat jadi my cat.
lalu memanggil metode yang diimplementasikan sesuai dengan strukturnya. Lalu memanggil metode sleep yang diwarisi dari abstract class animal. Dari program tersebut, ini adalah merupakan sebuah outputnya. Pertama itu jika my dog itu membuat suara yaitu bark bark, dan tidurnya itu z z z, sementara my cat membuat suara yaitu meow, dan untuk tidurnya itu z z z. Baiklah, yang kelima, maaf. Pertama sedikit mengenai abstract class. Abstract class, dengan menggunakan abstract class, kita bisa membuat struktur hierarki kelas yang lebih terstruktur dan memungkinkan kita untuk menetapkan perilaku default atau convert method atau perilaku yang harus diimplementasikan abstract method di subkelasnya. Baiklah, yang kelima yaitu interface. Interface adalah sebuah blueprint untuk sebuah kelas. Interface berisi metode yang tidak memiliki implementasi atau metode signature dan konstanta atau variabel binal. Dalam interface, semua metode secara default bersifat publik dan abstrak. Artinya mereka hanya dideklarasikan tanpa adanya implementasi di dalamnya. Interface digunakan untuk mendefinisikan perilaku yang harus diimplementasikan oleh kelas-kelas lain, sehingga memungkinkan untuk menciptakan polimorfisme. Beberapa hal penting tentang interface di dalam bahasa pemrograman Java. Interface dideklarasikan menggunakan kata kunci interface. Semua metode dalam interface secara default bersifat publik dan abstrak. Interface dapat menjadi konstanta final yang bersifat publik, statik, ataupun final. Kelas-kelas lain dapat mengimplementasikan atau implement interface menggunakan kata kunci implements. Satu kelas dapat mengimplementasikan banyak interface. Interface dapat digunakan untuk menciptakan polimorfisme dalam kode atau bahasa pemrograman Java. Baik, ini merupakan sebuah contoh dari program interface. Yang pertama yaitu adalah interface facial. Dalam sini terdapat dua metode abstrak, yaitu start dan stop tanpa implementasi. Yang kedua ada kelas car dan motorcycles mengimplementasikan interface dari facial, memberikan implementasi konkret untuk metode start dan stop sesuai dengan jenis kendaraan masing-masing. Start dan stop. Masing-masing dari kelas tersebut memiliki metode start dan stop. Ada main method yang membuat objek car dan motorcycle menggunakan tipe data facial interface. Lalu memanggil metode start dan stop yang diimplementasikan sesuai dengan jenis kendaraan yang diwakili oleh objeknya. Dengan menggunakan interface facial, kita dapat memastikan bahwa setiap kelas yang mewakili kendaraan harus menyediakan implementasi untuk metode start dan stop. Hal ini mempermudah untuk manipulasi berbagai jenis kendaraan dengan cara yang seragam dalam aplikasi atau program yang kita buat ini. Baiklah, ini sebuah output dari sebuah program interface. Output ini sesuai dengan main metode yang kita buat tadi, yaitu car
car is starting, lalu car is stopping. Untuk motorcycle juga, motorcycle is starting dan motorcycle is stopping. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.